Baik anak-anak, kita mulai belajarnya. Jurnal penyesuaian adalah jurnal untuk menyesuaikan akun-akun yang terdapat di dalam neraca saldo sehingga nilainya mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Ibu akan tampilkan neraca saldo PD Wildan Jaya per 30 April 2005. Di sini ada akun dan nilai di debit dan nilai di kredit. Neraca saldo ini bersumber dari saldo-saldo buku besar sebelumnya. Dan neraca saldo ini adalah sumber atau bahan untuk kita membuat laporan keuangan. Tapi sebelum menuju ke tahap pelaporan, kita harus menilai dulu akun-akun yang terdapat di dalam neraca saldo ini, apakah nilainya sudah mencerminkan keadaan sebenarnya atau belum. Ada akun-akun yang memang pada akhir periode harus disesuaikan atau memerlukan penyesuaian, seperti beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima. Juga untuk aktiva tetap, di mana akhir periode biasanya perusahaan suka menganggarkan untuk beban penyusutan, sehingga nilai daripada aktiva tetap tersebut benar-benar nilai yang akurat. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan contoh di sini informasi bulan April 2005 ya, bulan akhir bulan. Nah, di sini ternyata setelah dicek persediaan barang dagangan di gudang pada akhir bulan menunjukkan jumlah persediaan barang dagangan itu sebesar Rp3.200.000. Bagaimana cara menyesuaikan persediaan barang dagangan dengan menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Seperti ini Ibu tayangkan, di mana persediaan barang dagangan di neraca saldo sebesar Rp1.500.000 di sebelah debit ya. Kemudian setelah hasil pemeriksaan ternyata persediaan barang dagangan ada Rp3.200.000. Nah, tentunya di neraca saldo ini yang sebesar Rp1.500.000 itu adalah persediaan barang dagangan awal ya. Dan hasil pemeriksaan per 30 April ini adalah merupakan persediaan barang dagangan akhir. Maka yang di neraca saldo lah yang merupakan persediaan barang dagangan awal yang harus dikoreksi. Artinya akhir bulan itu menunjukkan persediaan yang salah ya, dan harus dihapuskan. Nah, kemudian akhir periode yang sebesar Rp3.200.000 itu adalah persediaan barang dagangan yang secara fisik ada di gudang ya, dan itu harus dimunculkan. Bagaimana caranya menjurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagangan ini, yaitu dengan mengkredit persediaan barang dagangan yang awal yang sebesar Rp1.500.000 itu dengan ikhtisar rugi laba ya. Kita simpan di sebelah debit sebesar Rp1.500.000. Jadi ada dua jurnal ya untuk membuat jurnal penyesuaian persediaan barang dagangan, yaitu pertama mendebit ikhtisar rugi laba Rp1.500.000 di debit, kemudian persediaan barang dagangan awal yang Rp1.500.000 yang ada di neraca saldo itu kita simpan di sebelah kredit. Nah, kita masukkan dulu ke jurnal penyesuaian, satu jurnal dulu ya, yaitu ikhtisar rugi laba Rp1.500.000 di debit, persediaan barang dagangan Rp1.500.000 di kredit ya. Nah, kemudian kita menjurnal untuk persediaan barang dagangan akhir yang harus dimunculkan, berarti kita simpan di sebelah debit yang Rp3.250.000-nya. Kemudian dengan ikhtisar rugi laba Rp3.200.000 kita simpan di kredit. Maka jurnalnya seperti ini. Persediaan barang dagangan Rp3.200.000 ini yang akhir, kemudian ikhtisar rugi labanya Rp3.200.000 di sebelah kredit. Nah, inilah jurnal
penyesuaian untuk persediaan barang dagangan dengan menggunakan ikhtisar rugi laba, ya. Nah, untuk yang lainnya sebenarnya sama saja dengan jurnal penyesuaian di perusahaan jasa, ya. Tapi kita untuk mengingat kembali seperti ini, penyusutan peralatan toko, ya, sebesar 400.000, maka jurnalnya beban penyusutan peralatan di debit 400.000, kemudian akumulasi penyusutan peralatannya 400.000, seperti itu, ya. Ini di kredit sama semua untuk harta tetap yang disusutkan seperti ini, kecuali tanah, ya. Tanah tidak ada penyusutannya. Kemudian kita masukkan seperti ini jurnal penyesuaiannya. Nah, itu, ya. Kemudian untuk perlengkapan toko misalnya. Nah, kalau perlengkapan toko tersisa sebesar 150.000, berarti berapa yang terpakainya, begitu kan? Harta yang terpakai adalah menjadi beban, ya. Maka neraca saldonya kan sebesar 400.000, ya, di debit. Maka kalau hasil pemeriksaan sebesar 150.000, berarti yang terpakainya berapa, begitu kan, ya? Yang terpakainya berarti yang terpakainya 250.000, dan itu merupakan beban, ya. Nah, berarti jurnalnya seperti ini. Beban perlengkapan 250.000 di debit dan perlengkapan 250 berkurang di kredit. Maka jurnalnya seperti ini, ya. Kemudian untuk sewa, ya, di neraca saldo tertulis sewa dibayar di muka, gitu kan? Sewa dibayar di muka sebesar 1.800.000 di debit, gitu kan? Nah, ini baru terpakai 1 bulan, artinya 1 bulan sudah terjalani, berarti bukan dibayar di muka lagi, berarti ini sudah terpakai. Ingat, harta yang sudah terpakai itu adalah beban, berarti nanti akan muncul beban sewa sebesar 150.000 rupiah. Ya, ini dimunculkan, berarti beban bertambah di sebelah debit, ya. Nah, kemudian berapa sewa dibayar di mukanya? Berarti sewa dibayar di mukanya tinggal 11 bulan, ya, yang belum dijalani. Maka sewa dibayar di mukanya tinggal 1.650.000 lagi, begitu kan? Nah, dikurangi 1.800.000 dikurangi 1.650.000, berarti sewa dibayar di mukanya dikurangi 150.000. Kita simpan di sebelah kredit supaya berkurang, ya. Maka jurnalnya seperti ini. Beban sewanya di debit 150.000, sewa dibayar di mukanya di kredit 150.000. Nah, kemudian untuk gaji yang belum dibayar, berarti perusahaan mempunyai utang, ya, sudah menjadi beban tetapi perusahaan belum membayarnya. Berarti munculkan beban gaji 100.000 di debit. Ingat, beban bertambah di debit, kemudian utang bertambah di kredit. Maka jurnalnya seperti ini. Maka kita buatkan ke jurnal penyesuaiannya. Beban gaji bertambah 100.000 di debit, utang gaji bertambah 100.000 di kredit. Nah, kita jumlahkan, hasilnya akan sama, ya, debit kredit sebesar 5.600.000 rupiah. Nah, begitu anak-anak untuk cara membuat jurnal penyesuaian di perusahaan dagang. Intinya semuanya sama, antara jurnal penyesuaian dengan jurnal penyesuaian di perusahaan dagang dengan perusahaan jasa hanya ada satu jurnal penyesuaian yang berbeda yang tidak ada di jurnal di perusahaan jasa, yaitu mengenai penyesuaian untuk persediaan barang dagangan. Ya, mudah-mudahan kalian belum puas sehingga kalian akan mencari lagi materinya, mempelajarinya lagi, kemudian kalian mengerjakan soal-soal jurnal penyesuaian yang lainnya. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.